Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini saya akan membuat video tentang materi pertemuan pertama dari mata kuliah pemrograman Framework. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mutia Wardani. Saya dari kelas 2 SID, Program Studi Sistem Informasi, jurusan Teknologi Informasi dari Politeknik Kaltexfil. Di sini saya akan membawakan materi pertemuan pertama dari mata kuliah pemrograman Framework yang diempu oleh Bapak Fikri Muhafiz Imani dengan Kak Nur Mufidah. Nah, kita akan mulai masuk ke materi pertama. Itu ada arsitektur monolik dan microservice. Monolik seperti namanya, mono berarti satu, merupakan sebuah arsitektur di mana seluruh komponen seperti UI, database, dan business logic menjadi satu kesatuan dalam satu aplikasi yang sama. Kelebihannya itu mudah dibangun, mudah diuji dan di-deploy, ideal untuk aplikasi dan tim yang lebih kecil. Lalu kekurangannya, seiring bertambahnya ukuran aplikasi, semakin sulit untuk dikelola, diuji, dan diperbarui. Skabilitas terbatas karena seluruh aplikasi harus ditingkatkan, bukan hanya bagian tertentu. Microservice arsitektur, di mana aplikasi dipecah menjadi layanan-layanan kecil yang saling independen. Setiap layanan bertanggung jawab atas fungsi tertentu dan dapat dikembangkan, diuji, dan disebarkan secara terpisah. Kelebihan itu ada skabilitas lebih baik karena setiap layanan dapat dikembangkan secara independen tanpa memengaruhi keseluruhan aplikasi. Toleransi kegagalan lebih tinggi karena jika satu layanan gagal, itu tidak akan memengaruhi layanan lainnya. Kekurangannya itu arsitektur lebih kompleks, memerlukan orkestrasi layanan, dan pengelolaan komunikasi antar layanan. Dibutuhkan pengawasan lebih pada proses deployment dan pemeliharaan karena banyak layanan independen yang harus dikelola sehingga membutuhkan SDM yang lebih. Front-end dan back-end. Front-end merupakan bagian yang langsung dilihat oleh pengguna yang melibatkan tampilan dan interaksi baik di halaman web atau aplikasi. Teknologi yang digunakan seperti HTML, CSS, JavaScript yang pada umumnya menggunakan framework seperti React, Angular, atau Vue.js. Back-end merupakan bagian yang bekerja di balik layar seperti menangani bisnis logic, database, dan server yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh pengguna. Teknologi yang digunakan seperti PHP, Node.js, Java, Lambda dengan database MySQL, PostgreSQL, atau MongoDB. Full stack developer bertanggung jawab dalam mengakomodir perkembangan front-end dan back-end dalam sebuah proyek. Mereka akan mempertimbangkan database, antarmuka pengguna atau UX, UI, dan logika bisnis untuk membangun satu aplikasi. Umumnya, full stack developer tidak akan terlibat terlalu dalam pada pengembangan detail front-end, melainkan cukup menggunakan template yang sudah tersedia, kemudian menyesuaikan dan menyusun komponen pada template tersebut sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu kita masuk ke materi instalasi Laragon. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu, Laragon merupakan suatu platform untuk pengembangan web secara lokal sebagai alternatif SAM atau WMP. Selain dari kemudahan dalam berganti versi PHP, salah satu kelebihan Laragon ialah tersedianya virtual host, di mana pemanggilan project tidak perlu menggunakan IP dan port, melainkan dilakukan dengan cara sebagai berikut ini. Jadi gimana sih cara download Laragon? Nah, kita sebenarnya akan mengakses halaman berikut ini dan kita akan mendownload di bagian Laragon yang full ini. Kebetulan saya sudah mendownload aplikasi Laragonnya. Jadi kalau yang mau mendownload bisa masuk ke web yang tadi dan kalian harus mendownload di bagian yang ini. Full Laragon. Oke. Karena saya sudah mendownload, nah nanti tampilannya akan seperti ini.
Nah, ini yang bagian di download tadi. Lalu, kita harus lakukan instalasi dengan melakukan klik next hingga instalasi selesai. Jika sudah selesai, maka akan tampil seperti berikut ini. Secara default, Laragon yang sudah diinstal menggunakan PHP 8.1.10, kita perlu menggunakan PHP 8.2 atau yang lebih baru untuk menjalankan Laravel 1. PHP kita menginstal PHP 8.2. Akses halamannya kita harus mengakses halaman berikut ini, lalu pilih versi 8.2 atau yang lebih baru sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, kita akan mendownload PHP 8.2 23 NTS Win 32 VS 16X64 zip. Nah, kita pakai mengakses halaman ini, lalu nah, kita cari sesuai kriteria yang tadi, itu ada di bagian ini. Nah, kita tinggal mendownloadnya. Karena saya sudah mendownload di sini, ya, nih. Nah, kita bisa pergi ke bagian folder. Nah, di sini Laraguna bisa kamu ekstrak. Lalu ekstrak. Nah, di sini saya sudah mengekstraknya di sini. Nah, kita tinggal copy dia dan pindahkan ke bagian Windows C, Windows C. Di sini sudah ada folder Laragon, kita masuk ke folder Laragon dan masuk ke data bin. Lalu kita cari folder PHP. Ini dia. Kita paste di sini. Ini sudah berhasil dipaste. Lalu kita kembali keluar lagi dan kita masuk ke Laragon tadi. Nah, sebelumnya di sini kita akan klik kanan terlebih dahulu untuk mengganti versinya. Di sini klik kanan, klik PHP, lalu di sini ada version PHP 8.2. Nah, di sini kita ada dua pilihan. Sebelumnya kalau misalnya baru download, biasanya dia akan di PHP 8.1. Nah, tapi kan kita menggunakan PHP 8.2, maka kita akan menekan yang ini. Nah, di sini Dragon for Release berarti sudah terganti menjadi PHP. Nah, lalu kita masuk ke yang Composer. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Composer merupakan dependency manager untuk mengelola pemasangan library dan package pihak ketiga yang dibutuhkan dalam project PHP. Cara mengakses halaman Composer itu kita harus mengakses halaman berikut ini dan klik pada bagian Composer Setup text ini. Kita akan tunjukkan di sini. Nah, kita akan klik bagian yang ini. Kita akan klik bagian ini dan dia akan otomatis terdownload. Jadi saya sudah mendownloadnya. Ini dia. Lalu kita kembali lagi ke bagian ini. Nah, lalu kita akan menjalankan file instalasinya. Di awal tuh kita akan mengatur bahasa. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris dan di sini kita abaikan default mode lalu klik next. Di sini kita klik next. Di sini selanjutnya pastikan memilih PHP 8.2 dengan cara mengarahkan ke file php.x yang berada pada direktori Laragon yang sudah kita tambahkan sebelumnya dan klik next hingga selesai. Ini kita browser, lalu pilih yang bagian PHP 8.2 Laragon ini. Nah, lalu kita klik next. Untuk memastikan apakah komposer terinstall dengan benar, silakan buka terminal atau command prompt, lalu ketikkan komposer. Di sini saya menggunakan terminal ini ya. Nah, di terminal ini dia terminalnya. Saya akan tunjukkan. Nah, sebelumnya kita akan
Klik dulu Composer di sini. Lalu dia akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini, Composer. Jika sudah muncul, berarti Composer sudah terinstall. Nah, lanjut. Nah, jika sudah sampai sini, ini kita tinggal masuk ke bagian Laravel. Laravel gimana sih Kak? Itu. Nih, biar saya tunjukkan. Pertama kita buka dulu laman yang Laravel. Kita buka Laravel. Nah, di sini kita akan masuk ke menu installation. Kita scroll terus ke bawah sampai kita menemukan yang namanya creating a Laravel project. Nah, di sini kita akan memasukkan yang Composer Global Require Laravel atau installer. Kita masukkan yang ini ke terminal yang tadi. Dia akan muncul seperti ini. Nah, sampai akhirnya muncul lagi seperti ini, kita masukkan yang Laravel new example. Di sini example ini maksudnya itu kita kasih nama ya. Nama program kita apa gitu. Di sini saya memberi namanya dengan Who Apps. Nah, jika sudah keluar tampilan Laravel seperti ini, berarti Laravel berhasil diinstal. Di bagian sini nanti kalian akan enter, di sini di enter, dan di sini juga enter. Terus hingga keluar semua dan muncul semua ini. Nah, di bagian sini nanti kalian enter lagi, dan sini juga enter lagi. Di sini membutuhkan waktu juga sebenarnya, lumayan lama. Di sini dia akan keluar terus sampai di sini. Lalu di bagian sini kita klik bagian CD Huhu Apps. Nama folder kita tadi yang kita buat di atas. Nah, lalu dia akan muncul seperti ini. Laragon www Huhu Apps. Di sini kita masukkan PHP Artisan Serve. Nah, di sini sudah berhasil terrunning. Nah, ini sudah berhasil terrunning. Nah, lalu di bagian sini, ini adalah web yang bisa kita masukkan. Caranya itu, cara cepatnya, klik Ctrl C, lalu Tab. Nah, dia sudah keluar. Jadi beginilah caranya mengakses Laragon, Laravel, PHP. Kita di sini menggunakan PHP 8.2. Lalu ada Composer. Oh iya, di sini jangan lupa juga beberapa komputer harus menggunakan yang namanya aplikasi Git. Saya di sini menggunakan Git. Ini dia. Saya mendownload Git juga. Nah, intinya beberapa komputer, PC, atau laptop itu memerlukan Git untuk menjalankan yang tadi. Ini adalah tampilan hasil yang kita lakukan tadi. Ini dia. Nah, maka kita berhasil mengeluarkan label di sini. Jadi sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kurang atau lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.